menemukan nomor 3, Iya. Mr. Bambang bisa menemukan non clause-nya belum? Coba cari non clause-nya aja dulu. What was added? Iya, betul sekali. What was added to his job description? Itu adalah non clause-nya. Ini non Ya. clause-nya itu penghubungnya pakai what, maka polanya harus pola kedua. Setelah what langsung Was kata kerja, yaitu was added. added. Jadi kalau ada is, am, are, was, were itu kata kerja, Zat. Nah, kalau posisi non clause-nya ini kira-kira jadi subjek atau jadi objek, Zat. Tinggal lihat posisinya di depan apa di Objek. belakang. Objek. Jadi objek. Iya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ini non clause-nya sudah benar, ya kita tinggal analisa kalimat utuhnya, Zar. Kalimatnya ya pasti SPOK gitu. Nah, ini Ya. objek sudah ketemu. Nah, berarti kan tinggal nyari subjek dan predikat di depan. Nah, sekarang nomor 3, subjeknya mana, Zar? Dari depan. The employer Oke, kata kerjanya was was. unhappy. Iya, was. Kata kerjanya was. Was Objeknya an. unhappy. Iya. Setelah objek namanya kata kete. Keterangan. Iya, cuma keterangannya terbuat menggunakan preposisi. Preposisi itu kayak in, at, on, about. Itu namanya preposisi. Kita bisa membuat keterangan menggunakan itu, tapi syaratnya kita harus menggabungkan preposisi bersama objeknya. Nah, ini non clause ini jadi fungsinya objeknya preposisi about. Tapi ini satu kesatuan, Sir, jadi keterangan semuanya. Berarti nomor 3 jawabannya adalah korek ya, karena kalimatnya sudah lengkap. Ini objeknya preposisi juga, non clause-nya pembuatannya udah benar. Terus yang nomor 4, Miss Vista, cari non clause-nya di mana? Whoever wants to take the dessert. Oke. Terus tambahkan itu belakangnya itu kan during spring break, itu cuma keterangan itu disatukan. Iya. Berarti non clause-nya ini untuk penghubungnya menggunakan apa? Whoever. Berarti polanya harus pola kedua ya. Itu setelah whoever langsung kata kerja sudah. Udah. Nah, Wants. berarti posisi non clause-nya ini berada di mana? Di depan apa di belakang? Di depan. Nah, berarti kalau di depan jadi subjek atau objek? Subject. Nah, jadi subjeknya sudah ketemu, tinggal cari kata kerjanya. Mana kata kerjanya, Miss? Break. Eh, during spring break ini tadi keterangan. Ini kan ini non clause-nya nih. Whoever want to take the desert tour selama musim spring. During spring break itu masih satu kesatuan dengan non clause-nya. Ini non clause-nya kan tadi sudah jadi subjek ya. Berarti kita nggak usah analisa lagi. Berarti kata kerja belakangnya, Miss, yaitu Side. signing up. Iya, itu Ini nggak verbnya. pakai to be ya? Nah, berarti di sini kata kerja induk kalimatnya kan pakai verb satu ing. Kalau verb satu ing itu harus ditambah apa kemarin? To be. Nah, berarti nomor 4 ini predikat induk kalimatnya salah apa benar? Salah. Nah, berarti jawabannya nomor 4 korek atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Kenapa? Karena predikatnya kalimat nomor 4 ini itu salah, menggunakan verb satu ing harus dikasih is dulu gitu. Kalau subjeknya itu sudah benar. Subjeknya menggunakan non clause dan polanya juga sudah benar. Jadi harus dikasih to be, Miss, di sini. Terus yang nomor 5, Miss Alfia, cari non clause-nya mana? He had struck his car. Oke, sekarang non clause-nya posisinya di depan apa di belakang? Di belakang. Berarti jadi apa? Objek. Oke, kita sudah ketahui bahwasanya cuma objek ya. Sekarang cara pembuatan non clause-nya ini. Polanya udah benar nggak? Belum. Belum. Kalau who Langsung itu kan langsung ke apa tadi? predikatnya. Predikat, tapi di sini ada subjek dulu.
Berarti ini enggak bisa karena pola yang kedua menggunakan penghubung who itu langsung ke kata kerja yaitu hid, harusnya he-nya hilang. Nah, maka di sini ya tetap salah karena apa? Ya karena objeknya pakai non clause-nya nggak benar pembuatannya, maka kalimatnya jadi salah. Walaupun kalimat aslinya sudah ada subjek, sudah ada predikat. Tapi karena objeknya salah ya pembuatannya ya tetap salah. Jadi nomor 5 jawabannya incorrect. Terus yang nomor 6, Mr. Denny Setiawan, silahkan Mister. Ya, Cari non Mister. clause-nya dulu aja, Sir. Cari non clause. Mana non clause? Whichever. Iya, whichever itu betul, itu adalah non clause-nya tapi masih kurang, Mister, karena membuat non clause itu pertama conjunction, tadi Mister Setiawan baru nyebutkan conjunction-nya yaitu whichever. Padahal kalau membuat non clause itu setelah whichever atau penghubung ada kata kerja Of the setelahnya. Nah, berarti candidates. iya. Jadi non clause-nya dari whichever sampai ke belakang, Sir ya. Ya, Oke, sekarang posisi non clause ini berada di depan atau di belakang? di belakang. Berarti digunakan Mister. jadi subjek atau objek. Objek, Mister. Nah, oke, objek ya. Sekarang kalau ini sudah kita ketahui hanya sebagai objek, maka kita analisa kalimat aslinya. Kalau objek itu posisi di belakang, berarti sebelum objek harus ada subjek, ada predikat. Nah, kita lihat dari depan, subjeknya mana, Sir? The voters should Oke, the voters. Ini subjeknya. Terus kata kerjanya should. elect. Iya, berarti kalimatnya di sini sudah lengkap. Subjek sudah ada, predikat sudah ada. Nah, ini tadi objeknya menggunakan non clause. Dan objeknya juga sudah benar pembuatannya karena setelahnya langsung kata kerja itu seems. Ini of the candidate ikut dengan whichever-nya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah correct. Terus yang Correct. nomor 7, ya. Nomor 7 Miss Vista. Cari non clause-nya. What was on sale and ada dua. Iya, ada dua yang nggak apa-apa. Kalau ada Well, dua non clause was on boleh. sale And and what was merely on display. display. Iya. Nah, berarti di sini ada dua non clause yang digunakan. Kenapa? Karena ya ada dua penghubung di sini kan. Boleh aja yang penting dihubungkan. Jadi and ini gunanya untuk menghubungkan dua hal. Yang ke belakang ini adalah non clause ya, pasti yang kanan juga non clause. Nah, sekarang pembuatan non clause-nya apakah sudah penghubung langsung kata kerja, Miss, semuanya? Sudah. Berarti ini berada di belakang jadi objek ya. Kita sudah punya Iya. objek di sini, tinggal cari subjek dan predikat di depan. Sudah lengkap belum? Udah. Udah. Ini subjeknya adalah it, predikatnya adalah was difficult, was, predikat objeknya adalah difficult. To distinguish sampai ke belakang ini cuma jadi kata keterangan. Oke. Terus selanjutnya Mr. Bambang, silakan nomor 8 cari non clause-nya dulu, Sir. Mana non clause-nya? Whatever the cheapest and most durable. Oke, betul sekali. Sekarang analisa dulu. Ini non clause-nya posisinya di depan apa di belakang, Sir? Di belakang Berarti sebagai jadi objek. objek. Nah, yang terakhir kita analisa apakah membuat non clause-nya benar. Tadi cara membuat non clause, pertama conjunction, kedua kata kerja, ketiga objek. Apakah setelah whatever ini ada kata kerjanya pembuatannya? Cheapest. Cheapest and the most durable ini Bukan. satu kesatuan. Ini ada kata Iya. apa, Nasar? Sebelum cheapest ada kata apa ini? To be. The. The. The ya. Nah, kalau ada kata yang diawali oleh the, itu adalah kata benda, Sir. Nah, kayak the book. Pasti book itu adalah kata benda karena ada awalan the-nya. Jadi the itu
digunakan sebagai penanda kata benda. Jadi kayak seragam lah gitu. Berarti karena ini kata benda, karena kata bendanya itu di belakang, ini fungsinya jadi objek, Sir. Berarti pembuatan non clause-nya masih kurang apa, Sir, di sini? Belum ada apanya. Kata Kerjanya. kerjanya. Kata- Iya. Padahal agar bisa namanya non clause setelah penghubung minimalnya langsung kata kerja, tapi kan tiba-tiba langsung objek ini. Ini kan kata benda Mm-mm. semua. Berarti yang ini non clause-nya pembuatannya salah. Kalau pembuatannya salah ya jadi kalimatnya semuanya jadi salah, Sir. Gitu. Nah, kalau kita analisa memang ini non clause-nya jadi objek, cuma cara pembuatannya harus dikasih is, Sir, di sini. Harusnya whatever is the cheapest and most durable. Ini bukan sebuah kata kerja karena ada awalan the. Jadi kalau ada awalan the ini namanya kata benda gitu. Oke, terus yang nomor 8 jadi jawabannya incorrect. Sekarang nomor 9, Miss Alfiah. Cari non clause-nya dulu. Whatever important to you. Nah, yang nomor 9. 9. What was written in the letter? Iya, itu pembuatan non clause-nya sudah benar setelah conjunction langsung kata kerja. Benar. Nah, berarti kalau sudah benar ya sudah. Sekarang posisi non clause di depan atau di belakang? Di depan. Berarti digunakan sebagai apa? Subjek. Oke, subjek sudah ketemu. Terus sekarang cari kata kerja aslinya. Mana kata kerja aslinya? Injured. Iya, In- injured. Objeknya him, keterangannya beyond belief. Berarti sudah lengkap semua ya. Subjek predikat sudah ada. Oke, jadi nomor 9 jawabannya adalah correct. Oke, terus yang nomor 10, Mr. Setiawan, cari mana non clause-nya, Zar. Whoever important Iya, to you. whoever important to you. Sekarang untuk posisi non clause-nya berada di depan atau belakang? Di belakang, Mister. Berarti fungsinya jadi apa kalau di belakang? Sebagai objek. Oke, kita sudah punya objek. Kalimat itu kan Oh, polanya, objek. iya, Objek. betul ini. Sudah fungsinya sebagai objek karena di belakang. Karena kita sudah punya objek, maka kalimat itu kan polanya subjek dan predikat. Objeknya sudah ada, berarti depan harus ada apa, Sir? Subjek dan You can. iya, Subjek dan dan predikat. predikat. Karena belakang ini sudah Predikat. punya objek, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat subjeknya mana, Sir? You can. You aja, Sir. Kamu, you. You. Predikatnya can Can spend spend. your Objeknya time. your time. Your time. Nah, ini keterangannya belakangnya with whoever important to you. Cuma keterangannya itu menggunakan kata depan ini, Sir. Namanya preposisi itu with. Maka ketika kita membuat keterangan dengan kata depan seperti in, at, on, itu setelah in, at, on harus diikuti objek. Nah, berhubung objeknya non clause, kita sudah analisa tadi. Nah, sekarang kita fokus ke non clause-nya lagi, Sir. Karena ini sudah lengkap ini. SPO-nya sudah benar. Nah, ini tadi kalau whoever ini adalah conjunction non clause pola yang kedua. Maka setelah whoever ada kata kerjanya belakangnya. Sekarang ini important, ini kata kerja atau bukan, Sir? Important. Bukan, Mister. Bukan, itu adalah kata sifat. Maka cara pembuatan non clause-nya ini masih kurang. Kurang apa? Kurang kata kerja. Kalau nggak ada kata kerjanya nanti non clause-nya nggak bisa berdiri. Maka harusnya ditambah to be. Jadi whoever is important to you. Nah, itu non clause-nya baru benar buatnya. Kalau sudah benar, karena ini fungsinya hanya di belakang jadi objek, maka yang depan sudah ada subjek dan predikatnya tadi, yaitu you can spend. Nah, jadi nomor 10 jawabannya tetap incorrect karena non Incorrect. clause-nya salah. Iya. Oke, selesai. Seperti itu untuk materi non clause pola yang kedua, yang terakhir.
Jadi di sini Miss Alfiah dan juga Miss Vista itu sudah tamat ya, tamat materi struktur. Tinggal latihan untuk mengerjakan soal tes struktur 1 sampai 15. Untuk targetnya berapa? Targetnya cukup betul 7 dulu. Tapi target untuk bimbingan struktur kan kemarin mendekati 10, atau kalau lebih bagus ya di atas 11 dari di atas 10 dari 15 nomor. Cuma kita nggak harus langsung ke sana. Kita bisa step by step dulu. Latihan pertama betul 7. Syukur-syukur langsung di atas 7. Jadi harus review lagi itu Miss Vista dan juga Miss Alfiah dari awal skill 1 sampai yang terakhir ini skill 10. Nah, nanti soalnya saya kirim bentuk PDF untuk dikerjakan 1 sampai 15. Boleh sama buka buku. Nanti tanda ini materi apa, kurang subjek, kurang predikat, materinya 1 kalimat atau 2 kalimat itu. Oke, jadi untuk materi selanjutnya adalah materi baru di tes TOEFL grammar, tapi yang kategori written expression. Written expression itu adalah nyari yang salah. Jadi nanti materi baru untuk mengenal materi written expression. Baik, saya kira cukup ya untuk kelas kita pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mr. Denny, ada pertanyaan, Mr. Masih dipelajari dulu, Mister. Oke. Ya, nggak apa-apa, Sir ya. No problem, Sir. Jadi ini materi yang terakhir-terakhir itu materi sulit, Sir. Jadi kalau materi yang awal memang materi yang untuk kenalan itu mana subjek, mana predikat. Biar tahu ini subjeknya panjangnya dari mana sampai mana. Kalau Mr. Denny kan Ya, Mister. kayak subjek dan predikat itu masih ngambang ini, burem. Ini subjek predikat yang Iya, mana gitu Mister. kan? Benar-benar. Itu Benar, Mister. belum bisa nentu ini. Dan saya rasa juga kayak pengertian apa itu kalimat itu juga kayaknya masih ngambang gitu. Iya, Mister. Kalimat itu apa gitu. Sebenarnya sudah pernah mendengar kalimat, cuma kan mungkin dulu belajarnya kayak masih ngambang gitu kan. Gitu. Jadi ya itu sih. Kalau Mr. Denny dan Mr. Bambang sudah ada lah materi basic Inggrisnya itu sebenarnya udah ada. Cuma tinggal dikasih inilah tunjuk aja ini subjek, ini loh predikat, ini subjek harusnya pakai kayak gini, panjangnya dari sini sampai sini gitu. Dan belajar seperti ini tuh nggak harus tahu maknanya, itu nggak harus untuk mengetahui ini subjek atau kata kerja. Hanya kita mengetahui ciri-cirinya aja, kayak subjek itu ciri-cirinya menggunakan kata benda. Kata benda itu biasanya diawali dengan kata ini. Kalau kata kerja itu ciri-cirinya seperti ini gitu. Nah, itu nanti kita pelajari di materi struktur yang awal, Sir. Mr. Denny biar nanti tahu Oke, Mister. gimana sih cara membuat kalimat SPOK gitu, Sir. Bisa nulis sederhana dulu. Kalau ini yang kita pelajari ini untuk menulis kalimat majemuk, Sir. Kalimat majemuk, kalimat yang disusun lebih dari satu kalimat dicampur-campur. Kayak kita menulis kayak abstrak itu kan sebenarnya menggunakan kalimat majemuk, kebanyakan kalimat majemuk. Karena apa? Karena kalau kita nulis kalimat yang sederhana, simple sentence, itu kalimatnya cuma ada satu subjek, ada satu predikat. Itu nggak bisa mewakili apa gambaran dari yang kita teliti. Kenapa? Karena terbatas, wong satu kalimat doang. Dia harus ada tambahan kalimat majemuk. Nah, jadi untuk materi yang terakhir ini memang untuk cara membuat kalimat lebih dari satu. Baik, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, Pak Bambang, silahkan. Cukup. Cukup. Ya, sama juga kalau Mas Bambang, Pak Bambang juga udah, Pak, sebenarnya udah punya bahan bahasa Inggris itu udah punya. Cuma tinggal
refresh saja Pak. Kalau udah refresh kan nanti ini lagi apa ingat lagi. Oke, baik seperti itu ya untuk Miss Vista dan juga Miss Alfia. Nanti saya kirim untuk apa itu soal strukturnya nanti bisa dikerjakan. Untuk kunci jawabannya nanti saya kasih kalau misalkan 1 sampai 15 itu sudah dikerjakan. Oke, kita akhiri saja untuk kelas kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Oke, finish. Thank you very much. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.